Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mendalami sejarah kebudayaan Islam, alangkah baiknya kita lebih dulu mengenal tentang keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam lebih dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kenapa dinamakan dengan zaman kebodohan? Karena mula-mulanya masyarakat Arab mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran tersebut dikenal dengan sebutan Hanif, yang artinya benar dan lurus. Akan tetapi, akibat pengaruh pergaulan dengan bangsa lain dan karena dorongan hawa nafsu masyarakat Arab pra-Islam menjadikan mereka menyembah berhala dan jauh dari ajaran agama. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di layar monitor kalian. Nah, di situ terdapat orang-orang Arab atau masyarakat Arab yang sedang menyembah-nyembah patung atau berhala. Padahal secara akal logika, secara akal sehat, patung tersebut adalah buatan manusia yang mana tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, apalagi mengabulkan permintaan-permintaan orang-orang yang menyembahnya. Nah, maka dari itu masyarakat Arab pada zaman dahulu dinamakan dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, baik, kemudian kita akan melihat mengamati peta wilayah Jazirah Arab. Nah, di mana di dalam peta tersebut terdapat nama kota atau negara yang nantinya akan kita sering temui ketika mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya di sini ada Makkah pada zaman dulu. Kota Makkah adalah kota di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kota Makkah terletak di negeri Arab. Negeri Arab terletak di barat daya Asia. Wilayahnya merupakan semenanjung yang dikelilingi laut, yaitu Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Persia. Bisa kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini peta ada kota Mekah. Nah, di mana kota Mekah ini dikelilingi oleh samudra, dikelilingi oleh laut ya, dikelilingi oleh laut. Oke, kita kembali. Pembahasan selanjutnya yaitu Arab artinya adalah gurun dan tanah tandus. Nah, bangsa Arab menamakan negeri tempat tinggal mereka itu dengan sebutan Jazirah Arab. Sebagian besar Jazirah Arab berupa padang pasir. Wilayahnya berupa gurun yang sangat luas. Sepanjang mata memandang terlihat hamparan pasir dan bukit-bukit batu yang tandus. Tetapi bukan berarti seluruhnya berupa padang yang tandus, karena ada juga sebagian yang berupa pegunungan dan perbukitan. Ada juga sebagian yang berupa dataran rendah dan lembah-lembah yang subur. Nah, seperti ini gambarannya ya. Kemudian di daerah padang pasir sangat jarang ditemukan tempat yang subur. Jika ada, tempat itu pasti dengan sumber air yang biasa disebut dengan oasis atau wadi. Nah, dalam bahasa Arab, oasis adalah daerah di padang pasir yang berair cukup untuk tumbuhan dan permukiman manusia. Di sekitar itulah biasanya masyarakat Arab pra-Islam membangun tempat tinggal. Nah, pada masyarakat zaman dulu di kota Arab, mereka membuat permukiman di daerah-daerah yang subur seperti di oasis atau wadi ini.
Oke, lantas bagaimana dengan keadaan alam Jazirah Arab? Berdasarkan keadaan alamnya, Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu yang pertama Tihamah, kemudian yang kedua adalah Hijaz, yang ketiga Najd, keempat Yaman, dan yang kelima Al-Arud. Yang pertama Tihamah. Tihamah yaitu wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Kemudian yang kedua adalah Hijaz, yaitu wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan, di mana di wilayah Hijaz ini terdapat 2 kota suci, yaitu kota Makkah dan Madinah. Di Makkah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang disebut Zam-Zam. Kemudian yang ketiga yaitu Najd, adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Kemudian ada Yaman. Nah, Yaman ini merupakan suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, tetapi sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang rusak akibat perang. Kemudian yang kelima, Al-Arud. Al-Arud ini merupakan wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Nah, setelah kita belajar tentang keadaan alam Jazirah Arab, maka sekarang kita akan mengenal bangsa Arab. Bangsa Arab dibagi menjadi 3 bagian bangsa yang besar, yaitu yang pertama adalah Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah ini mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah. Bangsa Arab Al-Ba'idah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan Tsamud. Kemudian yang kedua Al-Arab Al-Aribah. Nah, mereka ini adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Qattan dan berdomisili di Yaman. Kemudian yang ketiga ini yaitu Al-Arab Al-Musta'rabah. Ini ya. Mereka adalah bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa Arab Musta'rabah merupakan sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Nah, sekarang Bunda memiliki gambar keadaan kota Makkah saat ini yang ramai dikunjungi oleh jamaah maupun penduduk sekitar. Nah, kota Makkah dahulunya merupakan sebuah kota kecil dengan penduduknya yang sangat sedikit. Kota Makkah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di kota Makkah terdapat peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah sebuah bangunan suci yang dikenal di seluruh dunia, yaitu Ka'bah Asy-Syarif. Baik, selanjutnya kita belajar tentang kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam lebih dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Kemudian kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang ini. Pada waktu itu kehidupan mereka sangat keras, hidup bersuku-suku dan suka berperang antar suku. Nah, masyarakat yang tinggal di desa, gurun, lembah disebut dengan suku Badui.
Nah, suku Badui ini tidak suka menetap di suatu tempat, tetapi mereka suka berkelana mencari tempat-tempat yang subur, yaitu tempat yang banyak rumput dan air untuk menggembalakan hewan ternaknya. Di mana mereka menemukan tempat yang cocok untuk menggembalakan ternaknya, disitulah mereka tinggal. Namun apabila tempat itu sudah tidak subur lagi, mereka pun berkelana lagi untuk mencari tempat baru. Nah, sekarang kita belajar tentang pemerintahan Makkah pra-Islam. Pemerintahan dilakukan secara adat dan jabatan pemerintah dipegang oleh suku yang besar dan kuat. Salah satu tugasnya adalah memelihara dan menjaga Baitullah atau Ka'bah sebagai rumah suci. Menjelang Nabi Muhammad SAW lahir, pemimpin kota Mekah adalah suku Quraisy. Oleh sebab itu, yang berhak mengurus Ka'bah adalah keturunan suku Quraisy. Pada saat itu, yang dipercaya mengurus Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib. Mengurus Ka'bah adalah suatu kepercayaan terhormat dan sangat mulia. Tugas utama Abdul Muttalib adalah menerima tamu-tamu yang datang mengunjungi Ka'bah. Sekarang yaitu perang antar suku. Pada zaman jahiliyah di negeri Arab sering terjadi perang antar suku. Di antara perang antar suku itu yang paling terkenal adalah Perang Al-Basus. Perang Al-Basus terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan terjadi antara suku Bakr dan suku Taghlib. Perang ini terjadi selama kurang lebih 40 tahun. Kemudian juga ada perang Ayyam Al-Fijar atau lebih dikenal dengan sebutan perang Fijar. Ayyam Al-Fijar adalah peperangan yang terjadi pada bulan-bulan suci antara kabilah-kabilah yang berada di tanah Hijaz. Perang Fijar ini terjadi hingga 4 kali, namun yang paling terkenal adalah Perang Fijar yang keempat, di mana perang ini terjadi antara suku Quraisy dengan suku Hawazan. Perang ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 14 tahun. Beliau sendiri ikut terlibat bersama paman-pamannya dalam membela kehormatan suku Quraisy. Sekian penjelasan dari Bunda tentang keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam atau sebelum datangnya Islam. Pesan-pesan Bunda, ciptakanlah sejarah yang baik untuk masa depan kita, sehingga tidak ada kerugian bagi kita di kemudian hari. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Capek.